mahasiswa, selamat datang di Komik, kelas online mahasiswa ilmu komunikasi. Di seri mata kuliah public speaking ini, kita akan membahas sesuatu yang sering banget dianggap sepele, tapi justru ini sangat krusial loh, yakni gimana cara tampil natural saat bicara di depan kamera. Pernah nggak sih kamu ngerasa pas ngobrol biasa rasanya lancar banget, tapi begitu direkam kamera, tiba-tiba jadi kaku, bingung, mempertanyakan seperti bukan diri sendiri? Tenang, kamu nggak sendirian, semua orang pasti pernah ngalamin ini. Bicara di depan kamera memang beda. Saat kamu ngobrol langsung, kamu akan dapat feedback secara real time. Seperti kamu bisa melihat ekspresi, anggukan, bahkan reaksi emosional dari lawan bicaramu. Dan itu semua yang akan membantu kamu menyesuaikan dengan gaya bicara secara otomatis. Tapi di depan kamera, kamu berhadapan dengan benda mati. Gak ada feedback, dan disitulah biasanya akan muncul overthinking dan akhirnya membuat kita terlihat kaku. Dan untuk selengkapnya, kita simak video berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Komik TV bersama saya Sinjan Nurmala. Akan hadir berita selengkapnya. Selamat pagi pemirsa Komik TV dimanapun Anda berada. Setelah sekali rasanya saya Taskia Azizah dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program Komik News. Sejumlah informasi menarik teraktual akan kami hadirkan untuk Anda. Kita simak informasi selengkapnya. Fenomena ini nggak hanya terjadi di dunia akademik atau penyiaran. Konten kreator pun mengalami hal yang sama. Begitu kamera on, rasanya semuanya berubah. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku. Kali ini aku bakal nge-review salah satu kampus yang ada di Surabaya, yaitu UPN Veteran Jawa Timur. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Di sini aku mau nge-review salah satu kampus yang ada di Surabaya, yaitu UPN Veteran Jawa Timur. Tapi itu terjadi bukan karena kamu nggak bisa ngomong, tapi karena kamu terlalu sadar bahwa kamu sedang dilihat. Fokusmu berpindah dari pesan yang ingin disampaikan, malah jadi penilaian terhadap diri sendiri. Masalahnya bukan karena kamu nggak bisa ngomong, bukan dari cara kamu ngomong, tapi dari cara kamu melihat kamera. Nah, ada 3 hal penting yang bisa diterapkan di dunia penyiaran supaya tetap terlihat natural. Hal yang perlu kamu tahu, pertama, di dunia televisi, presenter tidak dilatih untuk berbicara ke kamera sebagai objek, tetapi sebagai lawan bicara. Ini sejalan dengan konsep Imagine Audience dalam kajian komunikasi dan media, bahwa pembicara bisa membayangkan audiens secara nyata di balik layar agar komunikasi tetap natural dan terarah. Jadi, anggap kamera sebagai lawan bicaramu ya. Yang kedua, alihkan fokus dari diri sendiri kepada pesan yang mau kamu sampaikan. Dalam konsep self-focused attention, ketika seseorang terlalu fokus pada dirinya sendiri saat tampil, justru performanya cenderung menurun. Akibatnya muncul overthinking, kontrol berlebihan, dan ini yang bikin kamu terlihat kaku. Jadi, daripada mikirin diri sendiri, lebih baik fokus terhadap pesan yang ingin kamu sampaikan. Yang ketiga, jaga aliran bicara atau flow of speech. Dalam praktik komunikasi media, hal ini dikenal sebagai communication without immediate feedback. Artinya, meskipun tidak ada respon secara langsung dari audiens, seorang komunikator harus tetap menjaga keterhubungan pesan agar pesan terasa mengalir dan natural. Jadi, daripada sibuk menilai diri sendiri, lebih baik kamu arahkan energi kamu untuk fokus ke bagaimana pesanmu bisa tersampaikan. Karena pada akhirnya, komunikasi yang efektif bukan tentang tampil sempurna, tapi tentang bagaimana kamu tetap terhubung dengan audiensmu. Oke, sekarang saya akan kasih challenge untuk kamu semua. Coba rekam diri kamu sendiri untuk berbicara di depan kamera selama 1 menit, tanpa edit dan hanya 1 kali teks saja. Pilih salah satu topik berikut ini. Yang pertama, kamu bisa pilih kenapa kamu ingin belajar public speaking, atau yang kedua, kamu bisa pilih pengalaman paling canggung kamu saat bicara di depan orang. Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau membahas tentang perkembangan media sosial di era digital yang
Lagi ngomong depan kamera, tiba-tiba kosong dan kepikiran, habis ini ngomong apa ya? Terus jadi agak berhenti. Itu bukan karena kamu nggak bisa ngomong atau kurang percaya diri, tapi karena kamu belum punya arah yang jelas. Dalam ilmu psikologinya disebut cognitive overload, yang artinya terlalu banyak hal yang dipikirkan secara sekaligus sampai akhirnya otak kamu kehilangan struktur. Nah, supaya itu tidak terjadi di kamu, kita perlu punya struktur yang jelas sebelum mulai berbicara, seperti yang biasa dilakukan oleh host profesional sebelum on air. So, before you go on air, ayo kita bedah rahasia 5W plus 1H host TV supaya kamu gak ngeblank pas lagi di depan kamera. Apa sih yang akan kamu sampaikan? Nah, ketika kamu membawakan sebuah program acara, buatlah skrip yang terstruktur agar topik kamu tetap fokus dan gak melebar kemana-mana. Kamu juga perlu riset seputar topik yang akan kamu bawakan. Misalnya, kamu bisa tambahkan dan memperkaya penyampaian kamu dengan dukungan kasus, data maupun fakta yang sudah kamu riset terlebih dahulu. Misalnya, pemirsa, industri musik digital saat ini tengah berkembang begitu pesat. Salah satunya terlihat dari Hindia yang telah mencapai lebih dari 15 juta pendengar di platform streaming. Nah, angka ini menunjukkan kuatnya peran platform digital dalam industri musik saat ini. Dan untuk menjawab seperti apa tantangan dan juga dampak penggunaan platform digital terhadap musik di Indonesia saat ini, dalam hal ini kita sudah terhubung dan kedatangan bintang tamu yaitu Baskara dari Hindia. Halo Baskara. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Sehat ya. Kenapa sih topik ini penting? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu bisa sisipkan di mana letak urgensi dari acara yang kamu bawakan. Karena hal seperti inilah yang membuat acara kamu berkesan bagi penonton. Selanjutnya, kepada siapa kamu berbicara? Teman-teman pastikan gaya bicara dan pemilihan diksi nanti menyesuaikan dengan audiens dan bintang tamu acara. Contohnya, baik kalau tadi kita melihat data yang sudah ditampilkan bagaimana Ibu Senja melihat fenomena penggunaan media sosial ini dalam jangka panjang terhadap remaja dari segi keilmuannya. Jadi penggunaan media sosial menurut saya Oke Nana, kalau dilihat di sini kamu sudah berhasil mencapai kejuaraan Pekan Olahraga Nasional saat ini. Gimana sih mungkin bisa dibagikan ke teman-teman proses perjalanan panjang yang sudah kamu lewatin? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman? Oke, jadi menurut saya proses yang paling berkesan untuk saya. Berikutnya, di mana sih konteks acaranya? Program yang dibawakan pastinya beragam, sehingga kamu perlu menyesuaikan pembawaan diri kamu dengan konteks acara. Jika acaranya santai dan bersifat hiburan, maka gunakanlah outfit semi-formal yang tetap selaras dengan tema acara. Sedangkan untuk acara edukasi dan informasi, gunakan juga style yang lebih formal. Ini relevannya kapan sih? Di bagian ini, teman-teman mahasiswa perlu memahami kapan acara ditayangkan dan bagaimana urutan segmennya. Hal ini karena program TV sangat bergantung pada durasi keterkaitan jadwal dengan acara lain. Dan saat membawakan acara pun, kalian harus tahu untuk mengatur alur dan memahami kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan pembahasan, baik pada bagian opening, closing, maupun break. Oleh karena itu, kamu harus pintar dalam membaca situasi, terutama saat berdialog dengan bintang tamu. Jadi itu banyak remaja yang lebih milih buat dapetin informasi lewat media sosial, Mbak. Dan menurut saya itu suatu hal yang baik sih, menurut saya gitu. Oke, baik. Dan pembahasan kita semakin menarik sekali sepertinya, namun kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Komik TV. Yang terakhir, gimana cara kamu menyampaikannya? Kalian harus ingat, jika penyampaian bersifat monoton, penonton bisa saja bosan dan langsung kehilangan minat dalam menonton. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan cara penyampaian yang menarik, sehingga audiens bisa tetap fokus dari awal hingga akhir acara. Nah, kamu bisa gunakan 3 metode ini, ada santai, tegas, atau storytelling. Ketiganya tentu harus disesuaikan lagi dengan tema acara, sehingga nantinya kalian sebagai host juga mampu menentukan tone, energi, dan cara bicara di depan kamera. Teman-teman mahasiswa juga jangan lupa ya, kalau kalian juga perlu membangun koneksi dengan audiens melalui penyampaian yang ekspresif, ramah, dan natural, membuat kalian sebagai host terasa lebih dekat dengan penonton, seolah-olah sedang berbicara secara langsung dengan mereka. Yang berubah bukan kemampuan ngomongnya, tapi strukturnya agar lebih terarah dan mudah dipahami.
Dalam komunikasi, materi ini berkaitan dengan message organization theory, yaitu bagaimana struktur pesan sangat menentukan kelancaran dalam komunikasi. Sehingga semakin jelas struktur pesan, maka semakin kecil pula kemungkinan seseorang mengalami kebingungan saat berbicara. Kalau 5W plus 1H ini kamu jawab sebelum mulai, saya pastikan kamu nggak akan ngeblank lagi. Plus, saya punya challenge terakhir nih buat teman-teman mahasiswa. Sekarang, sebelum kamu ngomong di depan kamera, coba tulis dulu nih 5W plus 1H kamu dalam 1 menit dan tulis di kolom komentar. Lalu, rekam diri kamu tanpa perlu skrip panjang selama 60 detik saja. Simple kan? Nah, jangan lupa untuk ikuti challenge berikutnya dari saya selanjutnya ya. Sekian pembahasan kita dalam sesi komik Kuliah Online Ilmu Komunikasi. Sampai jumpa!